Karena hati saya sendiri sebagai bapak itu yakin betul bahwa dia jujur, dan ini kelihatan juga yang nggak penting. Misalnya dia meninggalkan perusahaan yang punya untuk bergerak 4 juta manusia ini, dia tinggalkan, dan dia khusus mengerjakan di bidang listrik. Dia sendiri. Kenapa, Pak? Silakan Pak Tika. Ibu dari Nadiem Makarim. Jangan maju-maju lagi dong. Oh, jangan maju dong, Bu. Boleh maju, Bu. Ibu boleh maju. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Nunduk. Turun dikit, mic-nya turun dikit, boleh? Oke. Sebagai ibu dari Nadiem, saya sedihnya luar biasa. Sedihnya karena dia anak saya dan dia orang yang menjalankan nilai-nilai keadilan, kebersihan yang berasal dari pendidikan kita berdua sejak kecil, bahwa orang itu harus bersih, harus jujur, harus tidak boleh mengambil hak orang lain, dan kami tidak menyangka bahwa ini akan terjadi. Tetapi kami tetap berharap dan berkeyakinan bahwa proses hukum akan dijalankan dengan baik untuk mendapatkan kebenaran ini. Pasti penegak hukum akan mencoba sebaik-baiknya untuk melakukan. Oke, Bu, ada satu pertanyaan, Bu. Bu, Dua-duanya lulusan Harvard. Bu, satu pertanyaan, Bu. Dari Apakah Harvard, ibunya dari Ibu, Harvard juga. apakah Ibu, Oke, dia agak sakit tapi oke. Udah oke. Sudah sempat jenguk, Bu. Bu, ada penyesalan, Bu? Pak Nadiem jadi menteri, Bu, ada rasa penyesalan? Udah, jangan sampai ke sana lah. Ibu bawa kemana? Pak, terima kasih, Pak. Terima kasih. Sehat-sehat, Pak. Nah, sekarang foto. Yuk, rapi yuk. Rapi sedikit, yuk. Mundur dikit. Mundur dikit. Video saya mana? Kok nggak di sana? Berapa? Mana staf saya? Ayo. Ambil video dari sana, dari depan saya. Gitu loh. Ayo. Biar ganteng saya kelihatan. Yuk, mereka turun sedikit. Terima kasih atas kehadiran saudara. Berarti di sini ada 2 tim pengacara, saya sama Dr. Dodi yang ganteng ini. Ya, kalau saya hanya 2 hal. Satu, selama pemeriksaan saya tidak melihat ada pertanyaan apapun bagaimana korupsi itu dilakukan dan buktinya apa. Itu yang paling, padahal itu kan hal yang sangat vital. Selama pemeriksaan oleh penyidik tidak ada pertanyaan bagaimana caranya Nadiem melakukan korupsi tersebut dan buktinya apa. Dan sudah pasti bahwa tidak ada masuk ke rekeningnya dan uang itu ke siapa. Tidak ada pertanyaan. Jadi tidak ada pertanyaan siapa yang diuntungkan pun nggak ada. Siapa, kan korupsi itu kan menguntungkan diri sendiri. Itu tidak ada karena tidak ada 1 sen pun uang ke Nadiem menguntungkan orang lain. Tidak ada pertanyaan satu entah siapa. Jadi unsur korupsinya di mana? Kok ditahan gitu loh. Yang kedua, yaitu tadi BPKB sebagai sah lembaga negara telah menyatakan bahwa soal harga itu wajar. Kan korupsi itu kan hanya satu intinya markup, ya kan? Ini tidak ada, disebut wajar. Nah, itulah, jadi memang intinya belum ada 2 bukti permulaan. Silakan Pak Dodi. Pak, boleh ke tengah, Pak? Boleh. Maju sedikit, Pak Dodi. Maju sedikit, boleh. Oke, terima kasih. Oke, lanjut Pak. Ya, jadi memang bukti permulaan ini tidak ada karena kami pun masih mempertanyakan sebab perbuatan apa Pak Nadiem ini
ditetapkan sebagai tersangka. Karena kalau kita melihat daripada penetapan tersangka yang menyatakan bahwa Pak Nadiem ditetapkan di dalam program digitalisasi 2019-2022, itu tidak pernah ada program digitalisasi. Yang dilakukan oleh Pak Nadiem adalah membuat permen saat itu untuk mengatasi adanya COVID yang mengakibatkan pembatasan kegiatan berskala besar, sehingga pendidikan tidak bisa dilakukan, pendidikan harus dilakukan melalui daring. Oleh karena itulah dibuat permen untuk tujuan mengatasi akibat kondisi COVID saat ini. Nah, bukti permulaan yang mana ada hubungannya dengan apa perbuatan yang dilakukan. Begitu juga kerugian negaranya berapa, menguntungkan siapa, ada hubungannya dengan perbuatan apa. Nah, kita mengharapkan bahwa nanti penyidik akan menyampaikan perbuatan apa yang sebenarnya dilakukan oleh Nadiem sehingga Nadiem ditetapkan sebagai tersangka. Nah, yang kedua juga berkaitan dengan prosedur formil, tadi sudah disampaikan ya, bahwa Nadiem ini diajukan sebagai tersangka, di samping belum jelas perbuatannya apa, statusnya juga belum jelas, apakah sebagai karyawan swasta ataukah sebagai menteri. Nah, ini juga nanti kita harapkan, kita dengar, karena tadi Amicus Curiae sudah menyampaikan bahwa proses pra-peradilan hendaknya dilakukan secara lebih dalam, ya, tidak seperti yang biasa-biasa dilakukan, tetapi juga menggali, ya, bukan menggali kepada pemohon, ya, beban pembuktian kepada pemohon, tapi juga beban pembuktian kepada penyidik. Ya. Apa yang dimiliki oleh penyidik, bukti-bukti apa sehingga Nadiem dapat ditetapkan sebagai tersangka, perbuatan apa dan apa akibatnya. Nah, ini yang perlu kita dengar nanti. Saya rasa kita tunggu proses persidangan berikutnya karena terlalu prematur. Kita tunggu apakah penyidik nanti dapat menyampaikan, ya, dasar perbuatan apa, bukti-buktinya apa saja, ya, karena tadi sudah jelas dikatakan Nadiem tidak ada mens rea, tidak pernah ada bukti mens rea, tidak pernah ada bukti Nadiem menerima uang atau benefit apapun, dan tidak pernah ada bukti bahwa Nadiem, ya, di dalam bukti permulaan yang menunjukkan bahwa Nadiem memang dari awal berkehendak untuk mengambil keuntungan dengan menetapkan aplikasi Chrome atau menguntungkan, ya, atau menguntungkan orang lain. Jadi aplikasi Chrome ini benar-benar, ya, disusun oleh tim teknis. Ya, nanti kita lihat, ya, seperti itu.